Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah. Tayangan berikut ini sangat menarik Bapak Ibu karena terungkap tentang penyiapan soal ASN. Bagaimana proses penyiapannya mulai dari awal hingga akhir, dan intinya itu adalah murni, tidak ada dijamin, tidak ada kebocoran soal. Mari kita dengarkan pernyataan dari Pak Suharmen. Beliau adalah Deputi Sistem Informasi Kepegawaian. Kita ke Pak Suharmen. Lalu bagaimana nih Pak mekanisme koordinasi antara Kemendikbudristek, Kemenpan RB, mungkin Pemda hingga akhirnya sampai ke BKN dalam proses perekrutan ini? Oke. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rita. Mekanisme koordinasi yang dilakukan antar instansi di dalam proses seleksi ini dilakukan melalui Panselnas, Mbak Dita. Panselnas, baik. Ya, Panitia Seleksi Nasional. Ya. Panitia Seleksi Nasional itu ketua pengarahnya adalah Pak Menteri Pan RB dengan anggotanya beberapa eselon 1 lintas kementerian. Sementara ketua Panselnasnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu adalah Kepala BKN. Jadi Kepala BKN itu adalah sebagai ketua Panselnas, tetapi ketua pengarahnya adalah Pak Menpan RB. Nah, di dalam Panselnas ini itu karena terdiri atas lintas instansi, di situ ada Kementerian Pan RB, ada Kementerian Dikbud, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan, ada BRIN, dulu BPPT sebetulnya, tetapi karena BPPT sudah bergabung dengan BRIN, ada BRIN di situ, kemudian ada Badan Cyber dan Sandi Negara, ada BPKP, dan tentu ada BKN sendiri di situ. Nah, mekanisme koordinasi yang kita lakukan adalah masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri di dalam tim ini, tim Panselnas. Misalnya BKN tugasnya di situ adalah melakukan seleksi, karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya BPKN di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya tugas menyiapkan substansi soal-soal yang akan diujikan. Karena di dalam peraturan perundang-undangan kita diatur apa saja soal-soal yang harus diujikan kepada mereka, maka standarisasi soal tadi disiapkan atau dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Nanti setelah soalnya disiapkan, baru kemudian soal tadi disampaikan ke BKN dengan kuncinya dipegang oleh 4 institusi. Yang memegang kuncinya itu ada Kemendikbud sendiri, ada BKN, ada Kementerian Pan RB, dan BPKP. Ya. 4 kunci ini untuk bisa membuka soal, 4 instansi ini harus memasukkan 4 kunci tadi. Baru dia kemudian bisa mengenerate. Jadi soal-soal apa yang disiapkan oleh teman-teman Dikbud, BKN tidak pernah tahu karena dia dalam posisi terenkripsi di dalam sistem. Ya. Instansi-instansi yang lain juga punya tugasnya sendiri, misalnya seperti BPKP. Mereka punya tugas untuk memastikan semua proses yang dilakukan di dalam seleksi ini sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Jadi tidak ada yang kemudian di luar dari dalam konteks itu. Jadi mereka sebagai quality assurance terhadap pelaksanaan seleksi ini. BSSN punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh sistem yang digunakan itu adalah yang secure. Jadi termasuk BSSN melakukan monitoring terhadap selama pelaksanaan seleksi berlangsung. Termasuk juga melakukan uji fungsi sebelum sistem itu diterapkan. Jadi harus melalui rangkaian proses itu. Nah, BPPT punya tugas melakukan audit teknologi terhadap sistem yang digunakan. Jadi masing-masing instansi tadi punya tugas perannya masing-masing, dan di dalam Panselnas ini kemudian kita rumuskan tahapan-tahapan dari mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan seleksi. Nah, selama pelaksanaan seleksinya sendiri, karena kita menggunakan teknologi, tidak ada proses yang kemudian disiapkan dengan cara manual. Oke. Mulai dari penyiapan soal saja misalnya, soal itu masing-masing pembuat soal, saya sampaikan masing-masing pembuat soal itu begini, karena yang membuat soal itu ada 20 konsorsium perguruan tinggi yang di bawah koordinasi Kemendikbud. Ya. Pembuat soal itu langsung masuk ke sistem. Jadi dan sistemnya itu langsung dienkripsi oleh sistemnya BSSN. Begitu yang misalnya Profesor A dia membuat soal, kemudian
ya soal tadi langsung ditulisnya di dalam sistemnya tadi, sistem soal yang kami sebut dengan sistem bank soal. Nah, nanti begitu soal yang dibebankan kepada Profesor A tadi selesai disiapkan oleh beliau, maka data di bank soal tadi kemudian dikirim ke BKN, itu juga menggunakan transfer antar server ke server yang juga dienkripsi oleh BSSN. Jadi data potensi kebocoran data di tengah jalan itu sudah diantisipasi, dan proses pengiriman data juga bukan melalui jaringan internet tetapi melalui virtual private network. Jadi end-to-point connection yang kita lakukan. Baru setelah itu bisa dilakukan seleksi. Nah, nanti kalau guru seleksinya kan menggunakan sistem UNBK. Nanti itu selesai pelaksanaan seleksi di UNBK, maka data hasil seleksi UNBK juga ditransfer ke BKN melalui sistem lagi. BKN kemudian melakukan dengan data yang juga sudah dalam posisi terenkripsi. Nah, setelah data tadi dimasukkan ke BKN, di BKN kita punya sistem yang untuk melakukan pengolahan nilai untuk menghitung apakah yang bersangkutan tadi lulus atau tidak lulus. Itu juga dilakukan dengan aplikasi. Jadi tidak ada intervensi orang sama sekali di situ. Data yang masuk ke BKN kemudian di running di sistemnya, maka nanti akan keluar klasifikasi. Oh, Mbak Dita lulus misalnya. Oh, saya nggak lulus misalnya. Itu langsung dikasih kodifikasi di situ. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka nanti hasil kelulusan tadi diperoleh oleh direktur di BKN. Direkturnya adalah direktur pengadaan dan kepangkatan. Kemudian diparaf lagi oleh deputi mutasi karena nanti terkait dengan penetapan nomor induk pegawai. Kemudian baru ditandatangani oleh kepala BKN. Jadi ada 3 level yang memastikan bahwa pengolahan yang dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah keputusan Menpan terkait dengan misalnya apakah ada afirmasi yang diberikan kepada peserta yang bersangkutan. Nah, afirmasi tadi sudah harus diperhitungkan di dalam sistem. Jadi tidak ada afirmasi yang kemudian ditambahkan di luar sistem. Jadi afirmasi sejak awal begitu kita akan melaksanakan seleksi, maka regulasinya harus sudah selesai dulu semuanya. Nah, regulasi itu yang kemudian kita tuangkan ke dalam aplikasi, kemudian aplikasinya yang digunakan untuk mengolah. Nah, begitu yang nanti sudah ditandatangani oleh kepala BKN, maka masing-masing instansi menarik data kelulusan tadi juga melalui sistem. Jadi nanti melalui sistem SSCN dan mereka mengumumkan di dalam portalnya masing-masing. Jadi masing-masing peserta nanti akan bisa langsung melihat melalui portal di tempat yang bersangkutan, misalnya Mbak Dita ikut seleksi di Kabupaten Nganjuk. Nanti tinggal melihat di portalnya Kabupaten Nganjuk apakah Mbak Dita lulus atau tidak. Nah, itu mekanisme koordinasi yang kita lakukan baik sebelum pelaksanaan seleksi ataupun selama pelaksanaan seleksi. Nah, karena BSSN punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak diintervensi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka BSSN wajib melakukan pengamanan dan melakukan monitoring selama pelaksanaan seleksi tadi. Monitoringnya juga melalui sistem, melalui teknologi yang tools-nya kemudian diinstal oleh BSSN di server masing-masing instansi. Dalam hal ini nanti akan ada diinstal di servernya UNBK dan juga diinstal di servernya BKN untuk memastikan bahwa semua proses tadi itu termonitor dan bisa diikuti detik per detik setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu kira-kira gambarannya Mbak Dita. Baik, cukup kompleks tapi itu dilakukan untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan terseleksi dengan baiknya ya Pak ya. ASN PPPK nantinya. Ya, untuk menjamin bahwa proses seleksi ini memang betul-betul dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua orang tidak ada yang dirugikan haknya di dalam proses seleksi ini. Jadi tidak ada intervensi yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk saya sendiri tidak bisa melakukan intervensi karena itu akan bisa dengan mudah diketahui kalau terjadi perubahan. Karena datanya tadi akan mudah dicek oleh teman-teman di BSSN, oh si A ini melakukan perubahan terhadap data, itu akan mudah diketahui. Dan ini untuk memastikan bahwa semua hak peserta itu betul-betul tidak ada yang dirugikan dalam konteks pelaksanaan seleksi ini. Baik, tidak ada yang dirugikan ya. Lalu kalau dari evaluasi sendiri dari BKN seperti apa Pak terkait pegawai yang sudah direkrut selama ini?
Lalu jika ada hasilnya, apakah kemudian bisa digunakan untuk rekrutan selanjutnya seperti itu, Pak? Ya, kalau evaluasi yang kami lakukan, dan evaluasi tentu saja juga berdasarkan survei yang kita lakukan kepada instansi-instansi. Apakah lulusan-lulusan yang kita lakukan seleksi secara transparan yang sudah jauh lebih baik, kalau saya katakan ya, sudah jauh lebih baik dibandingkan yang periode-periode atau zaman jahiliyah dulu gitu. Bagaimana kira-kira hasilnya? Apakah mereka kemudian bisa memuaskan para pengguna dari tenaga ASN tadi? Gitu. Hampir semua instansi yang saya tanyakan, yang kita survei, itu sangat merasakan puas terhadap proses ini. Dan mereka sangat merasakan bahwa kualifikasi orang-orang yang direkrut itu memang sangat sesuai dengan ekspektasinya masing-masing instansi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada komplain juga kepada kami sebetulnya. Komplainnya itu adalah cuman kok rasanya anak-anak sekarang itu tidak seperti zaman-zaman saya dulu lah. Gitu. Zaman-zaman saya itu kan dulu kalau ketemu pimpinan atau wah itu hormatnya minta ampun gitu. Kalau kita masuk sekarang lift sama-sama di lift ya ngalah dulu gitu pimpinan. Kalau sekarang kan ya relatif cuek lah. Jadi ya komplainnya relatif itu, tapi saya selalu mengatakan ya eranya memang berbeda gitu loh antara zaman saya masuk tahun 89 dipengaruhi 90-an itu dengan sekarang itu tentu sangat berbeda posisinya gitu. Dan anak-anak sekarang kan sangat terbuka dengan perkembangan teknologi sehingga ya mungkin ini yang perlu menjadi PR teman-teman Dikbud lagi sebetulnya pada saat mendidik anak-anak tadi juga unsur-unsur ketimuran kita tetap mungkin harus ditanamkan ke anak-anak kita sehingga kita bisa mendapatkan intelijen yang baik, intelijensia yang baik, tetapi emosionalnya juga baik gitu, standar emosionalnya juga baik. Nah, walaupun kalau saya ditanya jengah enggak, kalau saya pribadi tidak, karena anak-anak saya juga milenial gitu. Jadi saya ya udah merasa biasa saja dengan cara seperti itu. Tetapi mungkin sebagian besar dari teman-teman para pejabat sekarang ya nggak nyaman dengan cara seperti itu gitu. Itu yang komplain yang masuk. Tetapi ada hal yang sangat menyenangkan kita adalah kami di BKN dari hasil evaluasi adalah mereka kemudian tidak lagi disibukkan dengan kalau selama ini, mohon maaf saya sampaikan, jangankan deputi di BKN, eselon 3 saja di BKN itu bisa mengintervensi kelulusan orang. Jadi titipan-titipan itu selama ini itu yang saya maksud tadi di zaman jahiliyah. Titipan-titipan itu bisa dilakukan dengan mudah dengan merubah angka. Tapi kalau sekarang kan akhirnya kan yang dikorbankan adalah peserta itu sendiri yang memang yang bagus kemudian jadi korban gitu. Karena ada disodok dalam tanda kutip oleh orang-orang yang sebetulnya nggak lulus. Nah, sekarang itu tidak bisa lagi dilakukan seperti itu. Even saya sendiri kemudian anak saya ikut seleksi ya saya sudah sampaikan kalau kamu nggak lulus seleksi ya itu konsekuensimu. Dan kamu harus terima apa adanya karena mekanismenya memang harus dilakukan secara seperti itu. Jadi kalau ada yang kemudian dikorbankan, ya yang korban pertama itu pasti BKN di dalam proses seleksi ini. Kenapa? Karena selama ini BKN kemudian bisa disogok lah dalam tanda kutip sehingga orang tadi bisa masuk. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi sekarang nggak ada celah bagi BKN untuk bisa meloloskan seseorang karena mekanismenya dibuat setransparan mungkin. Yang kedua bagi teman-teman di instansi ini juga perlu keuntungan karena selama ini Pak Sekjen itu kan dititipin lah sama temannya, oh anaknya ini, anaknya itu. Gitu. Saya sendiri juga banyak sekali menerima surat rekomendasi lah. Bentuknya itu surat rekomendasi dari banyak pihak lah, nggak usah saya sebut dari satu persatu. Mulai dari yang sipil sampai yang berbintang saya terima rekomendasi. Tapi apa yang bisa saya perbuat? Saya nggak bisa melakukan intervensi terhadap proses seleksi tadi. Ya kalau memang nggak lulus ya saya cuma tinggal menyampaikan ya mohon maaf ternyata hasilnya adalah seperti ini yang bersangkutan belum bisa diterima menjadi ASN. Nah transparansi ini sebetulnya yang ingin kita hadirkan di dalam proses seleksi sehingga masyarakat di Indonesia ini betul-betul merasakan saya masuk menjadi abdi negara dengan niat yang baik, dengan jiwa yang tulus, dan tentu saja dengan niat untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara, maka kita berharap dengan proses seleksi yang kita lakukan lebih baik seperti ini, transparan seperti ini, maka diharapkan nanti produk-produknya kemudian tidak melakukan kolutif,
tindakan-tindakan kolutif di kemudian hari. Karena mereka sudah masuknya sudah dengan kemampuan yang bersangkutan sendiri, bukan karena intervensi oleh siapapun. Nah, dampaknya ke depan jangka panjang tentu saja kita akan mengharapkan seperti itu. Tetapi dampak jangka pendeknya, orang yang kita rekrut menjadi lebih berkualitas dibandingkan yang lalu-lalu. Yang kedua adalah tidak ada lagi titipan-titipan, semua proses dilakukan secara transparan, dan semua orang kemudian bisa menggugat. Dan sekarang lucunya banyak masuk ke saya itu, gugatan itu bukan menggugat seleksi penyelenggara seleksinya, tapi menggugat sesama peserta seleksi. Jadi misalnya saya sama Mbak Dita sama-sama mengambil melamar pada jabatan yang sama, gitu. Dan kita berasal dari kampus yang sama misalnya. Misalnya kampus kita tuh syaratnya itu adalah akreditasinya harus A, tetapi akreditasi kampus kita B. Nah, Mbak Dita, kebetulan Mbak Dita lulus, saya nggak lulus gitu. Saya bisa menggugat Mbak Dita. Kenapa Mbak Dita diluluskan? Karena kami berasal dari kampus yang sama, padahal kampus kami akreditasinya B, bukan akreditasi. Nah, dengan gugatan itu kalau sesuai dengan regulasinya, maka Mbak Dita kemudian bisa di TMS-kan oleh BKN karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Jadi gugatan-gugatan yang sekarang terjadi itu adalah antar sesama peserta sebetulnya. Jadi ya ini juga sekaligus memunculkan transparansi di antara kita semua, tidak saja antara penyelenggara dengan peserta, tetapi juga antar sesama peserta juga muncul transparansi yang baik di situ. Itu tujuan kita sebetulnya Mbak Dita. Dan itu alhamdulillah sudah sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan.